Di banyak tempat di dunia, jauh sebelum kamera hadir dan jauh sebelum orang-orang punya keberanian untuk berbicara, kekerasan seksual sudah menjadi bayangan yang terus membuntuti perempuan dan juga anak. Ia tidak memilih tempat, ia bisa terjadi di ruang yang terlihat aman, di lingkungan yang kita percaya, dan bahkan di rumah yang seharusnya menjadi perlindungan utama. Kekerasan ini terus berulang bukan tanpa alasan. Akar persoalannya seringkali berakar dalam ketidaksetaraan gender. Dari cara masyarakat memandang perempuan, bagaimana tubuh mereka diperlakukan, hingga bagaimana suara mereka ditempatkan di bawah suara laki-laki. Kesetaraan gender bukanlah tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih berkuasa. Kesetaraan gender adalah tentang kesempatan yang sama, tentang ruang aman yang seharusnya dimiliki setiap orang, tentang tubuh yang tidak boleh dimiliki atau dikendalikan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Di Indonesia, laporan kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Saudara, rentetan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis. Kekerasan seksual anak di bawah umur juga menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual kembali terjadi di kampus. Kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini Bukan karena jumlah kasus yang makin banyak, tetapi karena semakin banyak korban yang berani bersuara. Semakin banyak pula masyarakat yang memahami bahwa kekerasan bukanlah aib korban. Korban terbanyak adalah perempuan dan juga anak. Dan bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual. Berdasarkan analisis kami, perempuan sering menjadi korban kekerasan diantaranya karena adanya relasi kuasa, anggapan jika kaum lelaki lebih punya kontrol, kendali terhadap perempuan. Kemudian juga rendahnya literasi pendidikan seksual untuk kasus kekerasan seksual. Kemudian ada juga stigma dan rasa malu yang tertanam pada diri korban sehingga enggan untuk melaporkan kasus. Dan kemudian adanya ketergantungan perempuan secara ekonomi dan sosial kepada laki-laki. Saya meyakini bahwa peran masyarakat adalah salah satu kunci dalam mencegah dan menangani kekerasan serta permasalahan lainnya yang menimpa perempuan dan anak. Tanpa kepedulian dan partisipasi masyarakat, upaya pemerintah tidak akan maksimal karena kasus-kasus sering terjadi di lingkungan terdekat dengan masyarakat. Masyarakat adalah benteng terdekat bagi korban. Sekolah, rumah, tempat kerja yang semestinya menjadi ruang yang aman, bukan ruang yang menciptakan ancaman baru. Ya, saya berharap masyarakat semakin peduli, juga semakin berani bersuara dengan menolak segala bentuk kekerasan. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa dengan melapor bukan berarti mempermalukan diri, tetapi langkah berani untuk memutus rantai kejahatan. Jangan takut karena jika melapor kepada UPT DPPA dan lembaga pemerintah lainnya, keamanan dan keselamatan data pribadi akan kami jaga secara optimal. Pada akhirnya, perjuangan menuju kesetaraan gender bukan hanya tentang kebijakan, lembaga, ataupun undang-undang. Perjuangan itu dimulai dari keberanian satu orang untuk bersuara dan keberanian banyak orang untuk benar-benar mendengarkannya. Kita memang tidak bisa menghapuskan trauma masa lalu itu, namun kita bisa menciptakan dunia yang membuat perempuan dan anak merasa aman untuk hidup di masa depan. Kesetaraan gender bukan tujuan akhir. Ia adalah perjalanan panjang yang harus dilalui bersama, dan perjalanan itu dimulai setiap kali ada seseorang yang berani berkata, "Cukup, kekerasan tidak boleh menjadi warisan."